Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina makin panas. Bayang-bayang PHK jadi menghantui seluruh pekerja di dunia. Tens of thousands of employees are expected to lose their jobs. Karena gara-gara tarif Trump ini, udah ada ratusan pekerja di Amerika Serikat dirumahkan. Nggak cuma itu, 1,2 juta orang Indonesia bahkan diramalkan kena PHK gara-gara tarif Trump. 50.000 buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam 3 bulan ke depan imbas efek domino dari tarif Trump. Nah, di saat yang sama, ekonomi global juga diprediksi melambat. Inflasi meroket dan resesi siap menghantam. Pertanyaannya, Indonesia bakal gimana? Apakah pemerintahan Prabowo Subianto bakal tunduk sama tarif Trump? Atau lebih memilih HTS-an barunya, yaitu Cina? Kita bahas tipis-tipis tapi yang ringan-ringan aja bareng gue Trias Ambari di Apa Kata Gue. Dampak tarif Trump ini emang gila banget, bikin banyak mata uang negara di dunia melemah, termasuk Indonesia. Dan bikin strategi ekonomi politik di dunia juga berubah. But anyway, gara-gara kebijakan ini efeknya itu emang kena Amerika sendiri. Ada kurang lebih 800 pekerja Volvo diberhentikan selama 3 bulan ke depan dampak dari tarif Trump. Terus nasib Indonesia gimana? Apakah kuat melawan kejamnya dunia? Agak dramatis. Gue gak nakut-nakutin. Gue cuma mau ngingetin satu hal ini. Ada hal yang jarang dibahas. Banyak orang ngeributin tarif Trump, tapi lupa nanya, Indonesia maunya apa? Terus berdiri di mana? Di tengah kedua kekuatan besar lagi berebut trofi si paling berkuasa. Jawabannya nggak simpel, tapi kita coba bahas santai aja ya. Dari dulu Indonesia itu bebas aktif. Sejak zaman Soekarno, Indonesia selalu ngambil sikap nggak ikut blok manapun alias non-aligned. Nah, pas zaman Soeharto menurut gue lebih pragmatis lagi. Asal ada cuan ngalir, investor masuk, hayulah gasken. Nah, pas zaman Jokowi masih kelihatan juga main dua kaki. Buktinya, salah satu proyek besar yang terrealisasi itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi ada juga nih kerjasama sama Amerika lewat Indo-Pacific Economic Framework. Dua-duanya tuh digas. Terus Indonesia sekarang ada di mana? Nggak semudah bilang Indonesia pro Cina atau Indonesia pro Amerika. Nah, kalau kita lagi lihat atau bicarain pemerintahan Prabowo Subianto nih, menurut gue kita harus lihat arah politik luar negeri Indonesia ke depan tuh bakal gimana. Pas beliau masih jadi Menhan, Prabowo udah nunjukin gaya nasionalis pragmatis. Dia yakin sama kekuatan dalam negeri kita, tapi juga jago ngajak dua kekuatan dunia buat bekerja sama. Contohnya apa? Abis dilantik jadi presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo langsung terbang ke Cina dan langsung ke Amerika. Bahasa kalbunya tuh ya, ini nunjukin kalau Indonesia itu nggak memihak kubu manapun. Kalau bahasa ala-ala pacaran gitu ya, kasmaran baru jadian atau ketemu mantan gitulah ya. Satu di Beijing, satu di Washington nih. Dia tuh ngasih tahu, hey, gue tuh bukan punya siapa-siapa. Jadi Indonesia nggak mau jadi alat siapapun dan berdiri netral di tengah. Misalnya, nih kayak soal logam tanah jarang yang penting banget buat teknologi masa depan. Indonesia itu salah satu penghasilnya. Amerika Serikat dan juga Cina ngerebutin aksesnya. Gak cuma itu, nikel juga jadi harta karun yang diperebutkan dua negara adidaya. Dan Prabowo kemungkinan besar bakal dorong opsi kolaborasi tapi tetap kontrol ada di tangan kita. Saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia.
Nah, itu sebabnya hilirisasi gencar banget dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. Terus gimana cara Indonesia bertahan dari gempuran ekonomi global? Gimana ngatasin PHK? Jadi gini, menurut pendapat gue, Presiden Prabowo ini sadar banget krisis global ini nggak bakal bisa dilawan sama teori doang. Makanya beliau ada 3 strategi utama nih yang kelihatan saat ini. Yang pertama itu hilirisasi dan industrialisasi nasional. Biar bahan mentah gak diekspor mentah-mentah doang tapi diolah dulu di dalam negeri. Artinya buka lapangan kerja besar-besaran. Nah yang kedua, diplomasi dagang aktif. Indonesia mulai memperkuat hubungan dagang alternatif di luar Amerika dan juga Cina. Masuk ke pasar Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Dan yang ketiga, reformasi tenaga kerja dan insentif investasi. Presiden Prabowo dorong investasi padat karya. Jadi fokusnya tuh ke sektor yang nyerap tenaga kerja banyak kayak manufaktur, pertanian, pertahanan, dan juga energi. Terus intinya apa? Intinya adalah Indonesia nggak boleh condong ke salah satu sisi dan kita harus pintar buat main cantik. Pemerintahan Prabowo juga jaga keseimbangan biar bisa dapat manfaat dari kedua negara adidaya itu tanpa kehilangan jati dirinya. Soft power lewat diplomasi, defense, dan juga ketahanan pangan jadi strategi baru Indonesia. Isu pangan, energi itu juga jadi senjata diplomasi yang oke. Dan gue lihat Prabowo ini mau jadiin Indonesia kekuatan pangan Asia. Kalau berhasil, ya ini bisa jadi alat tawar yang kuat di kancah global. Jadi menurut gue jangan fokus ke Prabowo tunduk sama Amerika atau Prabowo pro Cina. Tapi lo harus lihat big picture-nya. Jalan tengah yang nguntungin Indonesia. Gitu. Jadi gimana? Kalian punya pandangan lain? Kalau punya pandangan lain atau punya komentar, just ramein kolom komentar kita ya. Udah segitu dulu. Gue Trias Ambari di Apa Kata Gue. Bye.